Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat kastengel, dan kastengel ini adalah tema lebaran teman-teman. Cantik banget ya, bentuknya seperti bulan sabit. Iya betul, saya menggunakan cetakan kue putri salju. Ternyata hasilnya cakep banget ya. Selain cakep, ini rasanya enak, lumer, renyah, dan ini kokoh ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan hari raya lebaran ini. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama kita perlu keju. Kejunya kalian bisa pakai keju edam beneran atau keju edam dengan cheese flavor, edam flavor seperti yang saya pakai ini ya. Kebetulan di rumah nggak ada keju edam, adanya edam dari Cheesy, jadi saya pakai ini saja. Kita parut kasar ya teman-teman dalam keadaan kondisi suhu ruang atau dingin juga bisa. Sekarang kita akan siapkan terigu. Terigunya di sini saya pakai terigu kunci biru atau protein rendah. Kita perlu maizena dan kita akan tambahkan dengan keju ini. Sekarang kejunya kita akan campur dengan terigu. Tujuannya agar kejunya ini tidak cepat patah dan juga agar gampang keringnya ya teman-teman. Sekarang kita perlu mentega dan campuran margarin. Kita juga perlu sedikit penyedap rasa. Di sini saya pakai totole, kaldu jamur ya. Kalian nanti bisa pakai masako dan sebagainya ya. Kita juga perlu garam karena saya menggunakan mentega yang cukup banyak, jadi saya tambahkan garam secukupnya. Sekarang kita akan mixer dengan kecepatan tinggi hanya sampai mentega ini tercampur dengan rata saja. Bila kalian tidak punya mixer, bisa diaduk dengan spatula saja juga tidak masalah ya. Untuk telur kita pakai kuning telur saja dan cukup 1 butir ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai 2 juga boleh, kalau kalian mau skip juga bisa. Sekarang kita akan campurkan bahan kering dan adonan mentega ini. Kalian bisa campur dengan tangan ataupun dengan spatula. Kalau saya dengan tangan, udah cuci tangan, dan dengan tangan saya merasa saya lebih tahu teksturnya udah pas atau belum, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apabila kalian merasa adonan kalian itu lembek, kalian bisa tambahkan dengan terigu secukupnya ya teman-teman, sampai adonan ini tidak lagi terasa lembek. Untuk resep yang lengkap sudah saya tulis di box deskripsi atau kalian bisa lihat di samping kiri atas. Yang paling penting kalian tahu konsistensinya sudah pas, itu sudah tidak menempel di tangan, tidak menempel di baskom, dan ketika kita giling adonannya ini tidak lengket di plastik. Sekarang kita akan cetak adonan, tapi sebelum itu adonan ini kita ambil dulu sedikit lalu kita padatkan. Dengan cara demikian nanti kastengel yang kalian bikin akan lebih kokoh ya. Jadi kita padatkan dulu sebentar, setelah itu kita akan tipiskan. Untuk kastengel saya biasanya tergantung dari jenisnya. Kalau kalian bikin kastengel model jadul yang kotak-kotak itu, kalian bisa menggunakan penggaris 0,8 cm. Tapi kalau kalian bikin kastengel yang modelnya macam-macam, bulat atau lonjong, kotak dan sebagainya, itu sebaiknya penggaris cookiesnya 0,5 cm saja. Karena aku punya cetakan yang seperti ini teman-teman, jadi adonannya ini saya akan ukur sebesar cetakan ini agar nanti kejunya tidak terbuang banyak ya teman-teman. Karena itu di dalam adonan saya hanya pakai keju sebanyak 100 gram. Nanti
kita akan taruh keju di atasnya lebih banyak, jadi tetap akan terasa kejunya. Setelah itu kita akan olesi dengan kuning telur ya. Setelah kita olesi dengan kuning telur, kita akan langsung taburi dengan keju. Kejunya langsung kita parut di atasnya agar hasilnya cantik teman-teman. Untuk taburan keju atas, kalian bisa pakai keju cheddar ataupun keju Edam cheesy seperti yang saya pakai ya. Dan untuk banyaknya nanti terserah, sebanyak yang kalian suka saja. Tapi saya lebih suka banyak kejunya supaya kelihatan lebih cantik. Sekarang keju ini kita akan ratakan sedikit asal saja ya teman-teman. Kita tekan dengan rolling pin sedikit, hanya agar kejunya lebih rata gitu kelihatannya ya. Sekarang kita akan cetak. Untuk cetakannya saya pakai cetakan bulan sabit seperti ini yang untuk putri salju, atau kalian bisa pakai cetakan yang lainnya. Kita tekan sampai benar-benar terpotong, kemudian pelan-pelan ya kita goyang-goyangin gini teman-teman agar lebih gampang copotnya. Dan untuk ngangkatnya ini nanti kita balik adonannya ini teman-teman, kita ambil dari belakang. Dengan cara demikian nanti adonannya nggak ada yang somplak-somplak, nggak ada yang nempel di plastik. Karena kalau kalian ambil dari depan kemungkinan bisa ada yang somplak-somplak sedikit ya teman-teman. Dan adonan ini bisa kalian freezer, bisa juga langsung kalian panggang ya teman-teman. Jadi saya sudah coba, yang ini sebagian saya akan frozen, yang sebagian saya akan langsung panggang. Yang ini adonannya langsung ya teman-teman. Selesai dicetak langsung saya panggang. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Kita akan panaskan oven di suhu 150 derajat api atas dan bawah. Setelah oven di termometer menunjukkan suhu 150 derajat, kita akan matikan api atas dan kita akan nyalakan api bawah saja ke suhu 200 derajat. Untuk jelasnya, yang pasti di oven termometer dalam oven saya suhu menunjukkan 130 derajat. Kita akan panggang selama 40 menit. Kalian perhatikan teman-teman, setelah 20 menit kita akan putar loyangnya agar panasnya lebih rata. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah saya panggang selama 40 menit. Sekarang untuk yang di frozen ya, ini kan sudah saya frozen, kita akan panggang langsung saja teman-teman. Langsung kita tata di dalam nampan dan langsung kita akan masukkan ke dalam oven. Ovennya sudah dipanaskan, jadi kita panaskan oven dulu, setelah panas baru kita tata kastengel ini ya. Selesai ditata langsung dimasukkan ke dalam oven, tidak tunggu dia mencair dulu, tidak, langsung kita panaskan. Cara panggangnya sama teman-teman, cuman kalau untuk oven yang di frozen ini api atas saya pakai 100 derajat, api bawah di 180 derajat. Saya panggang dengan suhu seperti ini selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu saya matikan api atas, kemudian saya pakai api bawah saja suhu 200, saya panggang selama 20 menit lagi. Jadi nanti kalian bisa bebas pilih mau panggang seperti apa saja, bebas ya teman-teman. Kalau kalian pakai api atas dan bawah, maka keju atasnya dia akan terlihat sedikit lebih coklat. Jadi sekarang kalian bisa bikin kastengel frozen ataupun kastengel yang langsung dipanggang.
Semoga ilmu ini bermanfaat ya teman-teman, jadi kalian gak keteteran lagi untuk bikin kastengel. Rasanya sama saja enaknya, garingnya juga sama, baik yang di frozen maupun yang langsung dipanggang. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalian nanti bisa saksikan live saya di Instagram dan di TikTok pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 1 siang. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.